Penentuan pH larutan penyangga. Yang pertama, untuk penyangga asam, kita ketahui bahwasanya penyangga asam memiliki pH kurang dari 7. Untuk mencari konsentrasi H+, maka kita menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka atau tetapan asam dikali mol asam lemah dibagi mol garam dikali valensi dari garam ion lemahnya. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, sedangkan untuk penyangga basa, kita ketahui basa memiliki pH lebih dari 7. Sehingga untuk mencari konsentrasi OH-nya, kita menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan Kb atau tetapan basa dikali mol basa lemah dibagi dengan mol garam dikali valensi. Sehingga kita bisa mendapatkan POH sama dengan min log konsentrasi OH- dan untuk mendapatkan pH-nya dengan rumus pH sama dengan 14 min POH. Perlu kalian ingat, kalau kalian sudah mendapatkan konsentrasi H+, kalian bisa langsung mendapatkan pH-nya. Berbeda dengan penyangga basa, karena di sini adalah konsentrasi OH-, maka kalian harus mendapatkan POH-nya dulu, baru bisa kalian mendapatkan besarnya pH-nya. Oke, untuk lebih jelas kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada soal hitung pH larutan penyangga yang dibuat dari campuran 100 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dengan 200 ml larutan CH3CONA 0,1 molar dengan Ka CH3COOH sama dengan 10⁻⁵. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwasanya ada CH3COOH dan juga ada CH3CONA, di mana CH3COOH ini merupakan asam lemah, sedangkan CH3CONA ini merupakan garam. Dan yang ditanya adalah pH-nya. Otomatis karena sudah diketahui asam lemah dan juga garamnya, kita bisa langsung mencari konsentrasi H+-nya untuk mendapatkan nilai pH-nya. Sebelum itu kita cari masing-masing molnya dulu ya. Mol CH3COOH sama dengan 100 ml dikali dengan 0,1 molar. Kita dapatkan yaitu 10 milimol. Ini tidak usah kita ubah karena nanti di rumusnya kan itu dibagi. Otomatis bisa kita hilangkan untuk satuannya. Berarti ini milimol maupun mol boleh saja kalian buat ya. Nah, untuk garamnya, milimol dari garamnya yaitu CH3COONA, yaitu dengan mengalihkan volume dan molaritasnya. Sama ya, berarti 200 ml dikali dengan 0,1 molar. Sehingga kita dapatkan sebanyak 20 milimol. Sehingga bisa kita langsung masukkan ke rumus, yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi dengan mol garam dikali dengan valensinya. Ka-nya di sini yaitu 10⁻⁵ dikali dengan mol asam lemah. Mol asam lemahnya di sini tadi sudah kita cari yaitu 10 milimol. 10 milimol ini tidak usah kalian ubah ya, dibagi dengan mol garamnya yaitu 20 milimol. 20 milimol dikali dengan valensi. Nah, valensinya berapa? Valensinya bisa kalian lihat dari garamnya ya. Di sini ada CH3COONA diionisasikan menjadi CH3COO- ditambah Na+. Nah, valensi dari ion lemahnya di sini yaitu 1. Valensinya yaitu 1 ya. Sehingga di sini dikali dengan 1. Ini nolnya bisa kita coret. 1/2 itu sama dengan 0,5 dikali 10⁻⁵. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 5 dikali 10⁻⁶.
Setelah mendapatkan konsentrasi H+, bisa kita cari pH-nya. Dengan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 5 dikali 10 pangkat min 6, yaitu 6 min log 5. Jadi ini jawabannya ya adik-adik, 6 min log 5. Oke, sekarang kita coba soal yang nomor 2. Hitunglah pH larutan yang dibuat dari campuran 100 ml larutan NH4OH 0,1 molar dengan 50 ml larutan HCl 0,1 molar dengan nilai Kb NH4OH-nya yaitu 10 pangkat min 5. Larutan yang ada dalam soal yaitu NH4OH di sini adalah basa lemah ya. Dan juga ada larutan HCl. Di sini adalah asam kuat. Karena di sini belum ada garamnya, untuk mendapatkan garamnya otomatis nanti kita harus buat reaksinya dan juga membuat mula-mula bereaksi sisanya. Beda dengan soal nomor 1 tadi, karena yang tadi sudah ada asam maupun garamnya, langsung kita buat ke rumus ya. Sebelum ke MBS kita harus cari dulu mol dari masing-masing larutannya. Untuk mencari mol dari NH4OH masih sama ya, molaritasnya dikali dengan volumenya. Berarti 100 ml dikali dengan 0,1 molar. Kita dapatkan yaitu 10 milimol. Sedangkan mol atau milimol dari asam kuat yaitu HCl 50 ml dikali dengan 0,1 molar. Kita dapatkan 5 milimol. Selanjutnya kita buat reaksinya ya. Di sini HCl ditambah atau reaksikan dengan NH4OH menghasilkan garam. Garamnya yaitu NH4Cl ditambah dengan air. Di sini reaksinya sudah setara, sekarang kita buat mula-mula bereaksi sisanya. Untuk mula-mula di sini HCl-nya sebanyak 5 milimol, sedangkan NH4OH-nya yaitu 10 milimol. Nah, produk belum ada ya. Sekarang kita cari reaksi pembatasnya dengan cara mol dibagi dengan koefisiennya. Kita pilih nilai yang terkecil. 5 dibagi 1 yaitu 5, 10 dibagi 1 yaitu 10. Jadi, yang terkecil atau yang habis bereaksi adalah HCl ya. Otomatis di sini bereaksinya 5 dan di sini adalah habis atau 0. Nah, untuk NH4OH yang bereaksi sebanyak 5 mol, NH4Cl yang terbentuk 5 mol, dan juga air juga 5 milimol. Nah, 10 dikurang 5 berarti sisa dari NH4OH yaitu 5 milimol. Dan juga NH4Cl 5 milimol, H2O juga 5 milimol. Nah, karena di sini ada basa lemah dan juga asam kuat, maka di soal ini yaitu termasuk larutan penyangga basa. Karena penyangga basa, maka kita pakai rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan rumusnya Kb dikali mol atau milimol di sini ya. Mol dari basa lemahnya dibagi dengan mol garam dikali dengan valensinya. Kb-nya dalam soal yaitu 10 pangkat min 5. Mol dari basa lemahnya banyak 5 dibagi dengan mol dari garamnya juga 5 ya, dikali dengan valensi dari ion lemahnya. Valensinya yaitu di sini dari NH4Cl seperti yang tadi ya, bisa kalian ionisasikan. Valensinya kita dapat yaitu 1. Maka 5 bagi 5 bisa kita coret sehingga kita dapatkan yaitu 10 pangkat min 5. Nah, di sini karena baru kita mendapatkan konsentrasi OH- yang ditanya adalah pH, maka kita dapatkan pOH-nya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log
10 pangkat min 5, atau langsung saja yaitu 5. Nah, sekarang kita bisa mendapatkan pH-nya dengan cara pH sama dengan 14 dikurang pOH. Berarti 14 dikurang 5 yaitu 9. Jadi pH-nya kita dapatkan yaitu 9. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Untuk membuat larutan penyangga yang mempunyai pH 5 ke dalam 100 ml larutan CH3COH 0,4 molar dengan Ka-nya 10 pangkat min 5 harus ditambah larutan CaOH 2 kali sebesar 0,2 molar sebanyak. Nah, di sini bisa kalian lihat pH-nya sudah diketahui. Setelah itu, di sini ada volume dan molaritas dari CH3COH, dan ditanya adalah berapa volume dari CaOH 2 kali yang harus ditambahkan. Karena di sini ada asam lemah dan CaOH 2 kali ini adalah basa kuat, maka kita harus tulis reaksinya dulu ya. Reaksinya adalah CH3COOH ditambah CaOH 2 kali menghasilkan CH3COO 2 kali Ca ditambah dengan air atau H2O. Nah, sekarang kalian lihat, apakah reaksinya sudah setara? Belum ya, jika belum kita harus setarakan. Di sini CH3COO-nya sebanyak 1, sedangkan di sini CH3COO-nya sebanyak 2. Otomatis di depan koefisiennya kita kali dengan 2. Untuk jumlah atom Ca-nya sudah sama ya, di kiri 1, di kanan juga 1. Nah, untuk menyamakan jumlah O dan H, maka di depan dari H2O kita tambahkan koefisiennya sebanyak 2. Nah, di sini kita tulis yang diketahui dulu ya. CH3COH-nya di sini ada 100 ml dan juga molaritasnya yaitu 0,4. Sini ada 100 ml dan juga molaritasnya yaitu 0,4 molar. Sedangkan CaOH 2 kali molaritasnya yaitu 0,2 ya, dan volumenya belum diketahui. Kita simbolkan saja dengan V. Dan juga molaritasnya yaitu 0,2 molar. Sehingga sekarang kita buat MBS-nya, mula-mula bereaksi sisa. CH3COH mula-mulanya 100 dikali dengan 0,4. Berarti kita dapatkan 40 milimol. Sedangkan CaOH 2 kalinya volumenya dikali dengan 0,2 molar, kita simbolkan saja ya untuk volumenya karena tidak diketahui, berarti 0,2 V milimol. Nah, untuk produk belum ada ya. Nah, sesuai dengan teori, yang kuat atau basa kuatnya di sini ya harus habis. Otomatis di sini tidak ada sisa ya, berarti di sini 0. Karena di sini 0 berarti yang bereaksi dari basa kuatnya atau CaOH 2 kalinya yaitu sebanyak 0,2 V. Sekarang ini menjadi patokan ya untuk mencari mol dari CH3COH yang bereaksi maupun dari garamnya. Nah, untuk menentukan mol dari CH3COH yang bereaksi, kita menggunakan perbandingan koefisien ya. Di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 2. Maka molnya di sini yaitu sebanyak 0,4 V. Sedangkan garamnya atau CH3COO2 kali Ca di sini yaitu 0,2 V. Karena di sini koefisiennya sama-sama 1. Dan H2O di sini yaitu 0,4 V. Sehingga kita dapatkan sisa pada asam lemahnya yaitu 40 dikurang 0,4 V. Garamnya sebanyak 0,2 V. Airnya juga 0,2 V. Pada soal di sini pH-nya diketahui 5. Maka dari yang diketahui kita bisa mendapatkan konsentrasi H+-nya. pH sama dengan 5, maka
ini termasuk adalah asam ya. Otomatis kita akan mendapatkan konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 5. Sekarang kita langsung masukkan ke rumusnya. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali dengan mol asam lemah dibagi dengan mol garam dikali dengan valensi. Konsentrasi H+-nya yaitu ini ya, 10 pangkat min 5. Ka-nya diketahui di soal yaitu 10 pangkat min 5 dikali dengan mol asam lemahnya. Di sini mol asam lemahnya yaitu 40 dikurang 0,4 V dibagi dengan mol garamnya. Mol garamnya yaitu 0,2 V dikali dengan valensinya. Valensi dari ion lemah pada garamnya yaitu di sini CH3COO-nya sebanyak 2. Otomatis valensinya yaitu 2. 10 pangkat min 5 ini bisa kita coret ya. Sehingga 0,2 V dikali 2 ini bisa kita pindahkan ruasnya ke sini. 0,2 V dikali dengan 2 yaitu kita dapatkan 0,4 V sama dengan 40 dikurang 0,4 V. Pindahkan ruas ya menjadi 0,4 V. Ini dipindah berarti ditambah 0,4 V sama dengan 40. 0,4 V ditambah 0,4 V menjadi 0,8 V sama dengan 40. Otomatis V-nya sama dengan 40 dibagi dengan 0,8. Kita dapatkan 50 ml. Oke, bisa dipahami ya adik-adik? Sehingga jawabannya di sini yaitu 50 ml. Nah, sekian video dari kakak. Semoga kalian paham dan terima kasih.